Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saatnya kita lebih dekat pada sama Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat pujian doa dan Tuhan. Selalu dekat pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tinggal di dalam
memberkati jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah maupun di mana mereka berada. Mereka senantiasa meluangkan waktunya Tuhan, bersama-sama beribadah kepada-Mu. Kau memberkati mereka Tuhan, biar mereka semua merasakan hadirat-Mu Tuhan, merasakan kuasa yang begitu nyata dalam hidup mereka. Pimpin ibadah kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, mungkin ada kemana sakit penyakit, Tuhan sembuhkan Tuhan dengan kuasa dan hidup. Biar mereka bersuka cita kembali, bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan pimpin ibadah dan Allah yang sudah untuk setiap ibadah hari ini dengan kuasa darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun kita berada, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kita mau setia di hadapan Tuhan, karena kita percaya, orang yang percaya di hadapan Tuhan, sampai Tuhan datang, kita akan diangkatnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku di rumah, kita akan puja, Dia datang di atas awan. Biarlah selalu dan selalu berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang sempurna. Setiap pencobaan dan masalahmu, hanya Tuhanlah jawaban hidupmu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami
Tuhan Yesus, buat hari ini kami boleh datang di dalam rumah Tuhan untuk bersekutu bersama-sama. Biar hidup kami benar-benar menghidupi firman-Mu, seperti lagu yang kami nyanyikan, hidup kami ini menggenapi firman Tuhan. Berbicara Engkau dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Mari Roh Kudus, Engkau berikan kepada kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Kami sambut kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita mau belajar. Karena kita tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin baik, tetapi hari-hari yang cukup mengkhawatirkan hampir setiap sisi daripada kehidupan manusia. Pada pagi hari ini langsung saja kita akan buka di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan yang barusan kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul kebenaran firman Tuhan, hidup di masa krisis. Hari-hari ini kita banyak sekali mendengar banyak orang di PHK, banyak orang mengalami pemotongan gaji, bahkan anak-anak harus belajar online di rumah. Banyak sekali masalah yang terjadi. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya, kita mau belajar bersama-sama hidup di masa krisis itu seperti apa. Ya, sebelum masuk di dalam kebenaran firman Tuhan lebih lagi, kita mau melihat bahwa di dalam Alkitab, ya, orang-orang yang sudah Tuhan pilih pada zamannya, mereka juga mengalami yang namanya krisis. Mereka mengalami yang namanya masalah, mereka mengalami yang namanya situasi sulit. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya, nanti jemaat Tuhan bisa baca di rumah ya secara detailnya kejadian ini. Saya akan bahas hanya melihat bahwa Abram, ya, ketika Tuhan panggil untuk keluar dari negerinya, satu kali dia mengalami yang namanya masa kelaparan. Ya. Di Kejadian pasal 12 ini kita melihat Abram harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan yang terjadi di tanah Negeb. Ya. Jadi jemaat Tuhan yang hari-hari ini kita merasa mau makan apa besok, kok sepertinya tidak ada jalan yang terbuka. Lihat tokoh Alkitab yang Tuhan pilih, ya, itu juga pernah mengalami bencana kelaparan. Kalau kita melihat kembali lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-26, ya, Ishak
juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Abram, ya. Dia mengalami kelaparan, ya, sehingga ia harus pergi ke Gerar. Ini sesuatu yang tidak gampang, Bapak Ibu. Dan kita tahu hari-hari ini banyak keluhan yang kita dengar, yang kita lihat. Mungkin kita pun salah satu orang di antaranya yang mengeluh dalam hal menjalani hari-hari ini. Ya, saya mengingat sekali untuk ibadah terakhir kita di gereja, ya, itu 15 Maret. Habis itu sudah corona gitu ya, sampai kita harus melakukan ibadah pun harus online. Harus melakukan pembatasan jarak begitu ya, untuk berkomunikasi kita tidak seperti dulu tatap muka. Tetapi pada hari ini ya, pertanyaan daripada firman Tuhan buat kita semuanya, jemaat Tuhan, bagaimana caranya menjalani hidup di masa krisis seperti ini? Kalau tadi kita lihat Abraham, Ishak juga mengalaminya, kita pun saat ini mengalaminya. Firman Tuhan mau mengajarkan kita bagaimana cara kita menjalani hidup ini supaya kita benar-benar sukacita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah. Ya, saya sampaikan bahwa orang yang hidup adalah orang yang memiliki masalah. Kalau sudah tidak ada lagi kehidupan ini, Tuhan sudah panggil kita, tidak ada lagi masalah yang kita hadapi. Tetapi selagi kita hidup, ada masalah-masalah yang kita hadapi, krisis-krisis kehidupan ini yang sering kali mampir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan, mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Yang kita mau melihat di dalam Matius, tadi kita kembali kepada Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Ya. Ini yang pertama, bagaimana cara menjalani hidup di masa krisis. Ya, Tuhan mau waktu kita menghadapi setiap masalah, waktu kita menghadapi situasi yang sulit, kita bukan menjauh daripada Tuhan atau bertanya, di manakah Tuhan? Apa Tuhan masih ada atau sayang sama saya atau tidak? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 6 ayat 33 di sini dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan pada waktu situasi yang sulit kita hadapi, Tuhan mau kita datang kepada Dia, mencari kehendak Tuhan dan datang mendekat kepada Tuhan. Jangan fokus dengan masalah yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan. Jangan fokus dengan masalah itu. Sesulit apapun masalah kita, ingat ada Tuhan di sini. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita pasti sanggup menanggung setiap beban masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan ini, firman Tuhan tadi katakan, apa yang kita minta, ya Tuhan akan beri. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, yang tidak kita pikirkan, yang tidak terlintas dalam kehidupan kita, Tuhan sediakan kok. Tadi kita sudah membaca bahwa di sini dikasih gambaran burung-burung, ya, tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman Tuhan pelihara yang mereka tidak bekerja, mereka tidak harus susah-susah seperti kita sekarang. Tuhan kasih mereka hidup. Apalagi kita, makhluk ciptaannya yang mulia. Kita diberkati oleh Tuhan ketika kita menomorsatukan Tuhan. Jangan nomorsatukan masalahmu dalam kehidupan ini, tetapi taruh Tuhanmu itu di atas dari segala-galanya. Biarkan Tuhan yang mengambil alih kehidupan kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan, temukan, rasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan, Bapak Ibu di sini dikatakan, bahkan rambut kepalamu terhitung semuanya, karena itu janganlah takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Rambut di kepala kita ini nggak ada yang tahu. Kita sendiri yang punya rambut aja nggak tahu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita, Dia tahu begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita menjalani kehidupan ini, hidup yang di mana krisis yang terjadi dalam kehidupan kita, saya tidak tahu krisis apa yang kita hadapi,
Tetapi pada hari ini, biarlah setiap krisis yang terjadi dalam kehidupan kita mau datang kepada Tuhan. Karena kita berharga di mata Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita itu adalah umat pilihan Tuhan, ciptaan yang mulia. Dia berjanji untuk memenuhi segala keperluan kita, memberkati kita apa yang kita lakukan. Kalau kita menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak perlu ada yang kita takutkan. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan masih khawatir dengan hari-hari ini, ya perlu dipertanyakan pengiringannya akan Tuhan. Tetapi kalau dia tetap bertahan dan berdiri di hadapan Tuhan, bisa sukacita, ya, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memenuhi setiap keperluan dan kehidupan. Dan dia mengetahui bahwa dia lebih berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dimanapun kita berada saat ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari cari wajah Tuhan, cari ya sampai kita menemukan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, kalau tadi di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan yang kedua, di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan ini datang kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di dalam pelataran penjagaan. Yeremia mengalami masalah, ya, ketika ia mengalami penderitaan aniaya, ya, firman Tuhan itu datang kepadanya di dalam Yeremia 33 ayat 3. Mari kita sama-sama buka di dalam Yeremia pasal yang ke-33 ayatnya yang ketiga. Di sini dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Bapak Ibu, saudara sekalian, semua firman Tuhan ini tidak hanya buat Yeremia, bukan hanya untuk tokoh-tokoh Alkitab, tetapi juga buat kita semuanya. Firman Tuhan yang sudah kita baca, yang kita dengarkan, itu buat kita dalam menjalani kehidupan di masa yang sulit ini. Bapak Ibu saudara sekalian, mari berseru kepada Tuhan. Ketika kita mencari wajahnya, jangan cukup dan jangan puas hanya untuk ya saya tahu Tuhan, tetapi sudah hilang komunikasi dengan Tuhan. Ya, di ayat ini dikatakan berserulah, artinya kita datang setiap hari, setiap waktu kepada Tuhan, menaikkan doa-doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dimanapun engkau berada. Bangun hubungan mesbah keluargamu dengan keluargamu, sehingga engkau akan melihat bahwa Tuhan membuat perbedaan di tengah-tengah situasi yang sulit ini terhadap keluarga, bahkan kehidupan pribadi. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak gampang menjalani kehidupan yang sulit ini. Tetapi percayalah, ketika kita melakukan dua hal ini, tidak perlu khawatir dengan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Karena kita tahu jaminan kehidupan kita itu ada bersama dengan Tuhan. Jaminan kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah kita pada pagi hari ini bersama-sama meresponi kebenaran firman Tuhan. Biar kita benar-benar menaruh hidup kita dan percaya kepada Tuhan lebih sungguh lagi bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Di dalam Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya percaya Tuhan di dalam situasi kehidupan yang sulit ini, yang penuh dengan krisis ini, kita percaya firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita sendiri, bahkan Dia tidak pernah melupakan kita karena kita ciptaannya yang mulia. Jemaat Tuhan yang dikasihi pada pagi hari ini,
Biar kita benar-benar hidup di dalam situasi yang penuh dengan krisis ini. Kita kembali kepada Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Ya, ingat kebaikan Tuhan. Corona yang terjadi hari-hari ini, hampir semua negara yang mengalaminya, ya. Dan di kota kita juga mengalaminya. Satu hal, ingat firman Tuhan ini. Hiduplah di tengah krisis ini, ya. Hidup dengan bergantung kepada Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya di dalam Tuhan. Jadi mari kita jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita benar-benar menaruh hidup kita di situasi yang sulit ini bergantung kepada Tuhan. Jangan kepada hal yang lain. Jangan dengan kekuatan kita, karena kita tahu kekuatan ini terbatas. Kesehatan yang kita miliki sekarang itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Kalau kita bisa bekerja, bisa masuk kantor, masih bisa dipercayain di satu pekerjaan, itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Jadi jalani kehidupan yang sulit ini bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita meresponi kebenaran firman Tuhan, dan biar firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita dan menghidupi setiap kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan krisis-krisis yang membuat kita mulai down, ingat ada firman Tuhan yang menguatkan kita, ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan kita menyerahkan kebenaran firman ini ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati kita, Roh Kudus yang memberikan kemampuan buat kita untuk menjalani kehidupan ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biar kami meresponi kebenaran firman Tuhan benar-benar di dalam kehidupan kami. Kami tidak takut dengan apa yang terjadi di depan kami, karena kami tahu ketika kami hidup Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau mampukan kami, Engkau buat kami mengerti di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan masalah, bahkan krisis ini Tuhan. Kami tidak jauh daripada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar dan kami boleh pelajari bersama-sama hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan memberikan kepada kami pengertian dan memampukan kami menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau lebih lagi dan lebih lagi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita naikkan satu pujian. Tak usah Yesus
Haleluya, amin. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Kita pagi hari ini maupun di mana kita berada di rumah, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan setiap pengumuman pada hari ini bahwa Bapak Ibu yang mungkin di rumah yang mengikuti ibadah online, ada sebagian Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mungkin mau mengembalikan apapun yang sudah Tuhan berkati dalam Bapak Ibu semua, persembahan perpuluhan, P1000, bahkan persembahan ucapan syukur, boleh datang ke gereja. Bahkan gereja kita juga akan mengadakan Natal, mungkin tidak semeriah waktu tahun-tahun lalu. Bagi Bapak Ibu juga rindu memberikan persembahan Natal, boleh memberikan persembahan Natal. Bahkan kalau ada yang mau datang ke gereja, mungkin melalui amplop, mungkin tidak bisa transfer, Bapak Ibu boleh datang. Setiap hari gereja dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu semua. Kalau mungkin ada Bapak Ibu juga yang mungkin belum bisa memberikan persembahan datang ke gereja, bisa melalui transfer di BCA 5890 134 701 atas nama BSCA Batu Tulis Raja Wali. Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati apa yang Bapak Ibu sudah berikan, memberkati setiap jerih lelah Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya beribadah di hadapan Tuhan. Pengumumannya adalah doa seperti biasa melalui ibadah Zoom-nya. Ibadah doa Senin pukul jam 7. Nanti Bapak Ibu boleh lihat linknya di info gereja. Itu saja Bapak Ibu. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudaraku semua di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberi kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Haleluya. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama pujian. Kau Allah yang kupuji Tuhan. Amin. Tuhan, mungkin
Jangan Kau biarkan bangsa ini Tuhan banyak bencana dialami. Biarlah Tuhan bangsa ini terbebas dari setiap masalah yang ada. Tuhan, berkati Bapak Presiden kami Jokowi untuk bisa senantiasa memimpin bangsa ini, para menteri, wakil, bahkan juga gubernur, DPR, MPR Tuhan. Semuanya Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Mereka sehati sepikir membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Berikanlah kesatuan hati dan jiwa mereka Tuhan, supaya hati dan jiwa mereka sehati sepikir membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Berkati perekonomian. Kami tahu banyak sekali orang-orang saat ini ter-PHK karena ekonomi yang makin lemah. Berkati Tuhan supaya bangsa ini boleh bangkit kembali, sehingga ada lowongan pekerjaan bagi mereka yang menganggur. Biarlah pulih kembali perekonomian bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati Presiden, para menterinya, wali kota, semuanya yang terlibat dalam setiap di mana mereka memimpin bangsa ini. Tuhan berkati gereja kami, keuangan yang ada Tuhan berkati, cukupi dana-dana untuk keperluan operasional yang ada. Berkati setiap keuangan kas Natal Tuhan. Kalau tahun ini mungkin merayakan Natal tidak semeriah tahun lalu, biar Tuhan berkati dan cukupi ya Bapak. Berkati juga setiap donatur, jemaat Tuhan yang selalu setia dalam memberikan persembahan. Berkati persembahan mereka Tuhan, berkati berlipat kali ganda. Mereka memberikan melalui amplop datang ke gereja maupun melalui transfer. Kami percaya berkat Tuhan mengalir, memberkati setiap jemaat-Mu dan para donatur. Berkati juga setiap koordinator, gembala sidang kami, aktivis, sekolah minggu, guru-guru, bahkan juga pemain musik, LCD, perekam video, sound system, WL singer, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan berkati ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau selalu melihat pelayanan kami. Jadilah kami takkan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kau memberkati kami semua. Dan saatnya Tuhan kami mau pulang, sertai perjalanan kami, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Mungkin kami yang melayani tempat ini Tuhan tolong sertai dan tutup bungkus perjalanan kami dengan masing-masing dari kuasa darah-Mu. Dan sertai setiap jemaat mungkin yang saat ini masih di rumah maupun ibadah dimanapun mereka berada. Tambahkan kesetiaan mereka mengikut Tuhan. Tuhan memberkati setiap ibadah yang ada yang kami lakukan melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan memelihara kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami siap Tuhan mengangkat tangan menerima berkat-berkat-Mu melalui setiap ibu gembala kami yang akan menyampaikan berkat Tuhan. Haleluya. Jemaat yang sangat dikasih Tuhan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Sekalian kita yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Kita boleh berkati pagi hari ini, ibadah selesai, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Haleluya. Amin.